the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Jemaat GPDI Anugerah Kandangan yang saya cintai. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita bisa merayakan Natal, tentunya tidak seperti Natal di tahun-tahun yang lalu. Karena kita merayakan Natal pada situasi pandemi COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi itu biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan Natal. Walaupun saat ini kita akan menikmati atau merayakan Natal lewat ibadah Natal online, tapi saya yakin dan percaya sukacita dari Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita semua yang hadir. Mari kita akan memulai ibadah Natal online kita pada saat ini. Tentunya kita awali dengan berdoa. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa menikmati, merayakan Natal. Kami rindu Tuhan, walaupun kami merayakan Natal dengan secara online, tetapi kami percaya kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan. Juru selamat Yesus Engkau akan hadir dan tinggal di dalam setiap kami. Setiap kami yang melihat pada ibadah online pada saat ini, biarlah kami semuanya diberkati. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian di dalam melayani Engkau, Tuhan memakai dan mengurapinya. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera-Mu akan senantiasa bersama dengan kami semua, dan penyertaan Tuhan ada menyertai kami semua dari saat ini sampai akhir zaman. Immanuel ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kami mewakili keluarga Pandean mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat dari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Allah.
Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Sencari mengucapkan selamat Natal bersama tahun baru. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Gunawan Slamet mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim Press and Worship GPDI Anugerah Kandangan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Pandemi ini membuat yang dekat menjadi semakin jauh. Lama-lama bosen sih. Setiap lihat TV, setiap lihat medsos, selalu beritanya COVID. Tahun ini ada Natal nggak ya? Wah, Natal tahun ini online. Ya, meskipun online, tapi saya percaya kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Shalom, jemaat Tuhan yang berada dimanapun kita berada. Kita akan merayakan Natal dimanapun kita berada. Dan yakin dan percaya Tuhan mau hadir. Dan kita akan senangkan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Saya rindu semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mau senangkan hati Tuhan. Saudara-saudara di rumah-rumah bisa keluar dari bangku saudara. Dan kita akan muliakan Tuhan. Amin.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik bahwa Yesuslah Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik bahwa Yesuslah Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua menghadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Ada sorak-sorai dan sukacita Natal di antara saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us
namamu Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Mulia namanya, mulia namanya.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap pakai berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, dan kami muliakan Engkau Yesus. Amin. Engkaulah yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Tuhan, amin Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, hamba Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Kami puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja.
sembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau Tuhan yang layak disembah. Naikkan sembahmu, naikkan pujianmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahmu Tuhan, ku sembahmu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami sedang memuji-Mu, kami sedang menerima jamahan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hadirat-Mu Kau nyatakan, mau Kau curahkan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kau jamah kami Tuhan, Kau lawat kami Roh Kudus. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, ku sembahmu, ku sembahmu. Sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita katakan mulia di hadapan Yesus Tuhan. Amin. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan saat ini dalam merayakan Natal GPDI Anugerah Kandangan tanggal 25 Desember. Walaupun kami adakan secara online, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi dengan tempat, ruang, waktu. Tetapi Tuhan hadir dalam setiap keluarga yang menikmati hadirat-Mu, yang menikmati firman-Mu, menikmati berkat sukacita Natal di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar firman Allah dibentangkan oleh hamba-Mu, dan biarlah firman Allah pada hari ini boleh memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jawaban dan kemenangan. Sehingga dalam merayakan Natal ini kami benar-benar menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Betul-betul hadir dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini. Dan biar urapan yang sama juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan renungan Natal pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacita sekali pada hari ini kita bisa merayakan Natal tanggal 25 Desember 2020, walaupun kita adakan secara online. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua akan indah pada waktunya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati pada hari ini, saya percaya Bapak Ibu merayakan Natal di rumah masing-masing dengan keluarga, dengan suami, istri, anak, dengan saudara mungkin. Tapi saya percaya sukacita Natal itu boleh kita alami pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema grace. Saudara, bicara tentang grace, anugerah atau rahmat. Saudara, kita baca dulu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat biasa kita dengar, ayat yang hafal mungkin bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab atau di dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan gar agapao theos ton kosmos. Begitu kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih Allah, saudara, kita bicara tentang anugerah. Grace itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia, kosmos, kepada kita orang-orang yang berdosa. Saudara, di dalam arti grace atau rahmat mempunyai arti yang pertama belas kasihan, karunia Allah, dan berkah. Saudara, jadi di dalam kemurahan Allah, dalam rahmat Allah, itu ada belas kasihan dari Tuhan. Ada karunia Allah, ada berkah atau berkat yang disediakan bagi kita. Kalau arti anugerah di dalam kamus dikatakan adalah pemberian atau ganjaran dari pihak yang di atas atau pihak orang yang besar kepada pihak yang ada di bawah atau orang kecil, yang disebut dengan karunia dari Tuhan. Saudara, kita menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan dari yang maha tinggi, Tuhan yang dari atas, dari Allah yang maha besar, memberikan anugerah kepada kita yang ada di bumi, kita yang ada di bawah, kita orang yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah. Grace, bahkan saya mengatakan amazing grace. Saudara, anugerah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar grace, tetapi amazing grace, karunia yang besar, yang luar biasa, yang hebat. Saudara, bukan sekedar kasih, tapi kasih yang terbesar, amazing. Kasih yang hebat, yang luar biasa. Kasih yang terbesar adalah kasih yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang berdosa lewat anaknya Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya Natal adalah kasih Tuhan yang terbesar atas umat manusia. Saudara, di dalam Titus pasal 3 ayat 5, dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 5 bagian A, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, karena amazing grace. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa, bukan karena amal, bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena pekerjaan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena grace, semua karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Saudaraku yang dikasihan, kita diselamatkan bukan karena usaha, bukan karena jerih lelah. Saya sudah berusaha, saya sudah berjerih lelah. Bukan, saudara. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita sudah berbuat benar, bukan. Jadi keselamatan itu bukan dari unsur manusia, bukan karena usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan hidup kekal, mendapatkan kerajaan surga, bukan. Bukan usaha kita. Tapi adalah usaha, yaitu yang disebut dengan grace, kasih karunia, anugerah, kemurahan, rahmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia yang berdosa dengan cuma-cuma, dengan gratis. Haleluya. Jadi anugerah Tuhan itu pemberian cuma-cuma tanpa kita bayar. Dia yang membayar. Dia yang menjadi manusia, bahkan mati, disalibkan untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan anugerah, bukan sekedar anugerah, bukan sekedar kasih karunia, tapi Dia kaya dengan rahmat dan kemurahan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4-6, dikatakan Efesus pasal yang kedua ayat 4-6, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya, perhatikan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat, dengan anugerah, dengan amazing grace kepada kita. Sehingga telah dengan kasih yang besar itu yang dilimpahkan kepada kita. Ada 4 wujud kasih Allah yang dilimpahkan kepada umat manusia dalam ayat ini, dalam pasal ini. Efesus pasal 2 ayat 4-6. Ada 4 hal, ada 4 wujud kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, ayat 5, demikian firman Tuhan. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud kasih Allah yang pertama ialah Dia menghidupkan kita. Kalau menghidupkan itu berarti pernah mati. Harusnya mati. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Seharusnya kita yang mati. Kita yang harus mati. Mati di sini adalah binasa. Mati kekal selama-lamanya di dalam hukuman api neraka. Itu harusnya kita alami kematian. Tapi dalam ayat ini dikatakan, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Saudara, kita mati. Memang karena dosalah manusia harus mati. Upah dosa ialah maut karena kesalahan-kesalahan kita. Maka harusnya kita yang mati, binasa, mati kekal. Tetapi puji Tuhan, Dia telah menghidupkan kita. Menghidupkan kita, saudara, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya hidup kembali. Saudara, yang mati menjadi hidup kembali, ada kehidupan kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Saudara, percayalah bahwa kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Mati itu hanya sementara, tubuhnya saja. Tubuhnya saja harus ditanam, dikuburkan. Karena dari debu tanah kembali kepada dari tanah kepada tanah, tetapi jiwa roh kita itu kembali ke surga
Jadi yang pertama menghidupkan kita, yang harusnya mati tapi mengalami kehidupan. Yang kedua, ayat yang kelima bagian B, oleh karena kasihnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kamu diselamatkan. Saudara, yang kedua, oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, kita diselamatkan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hadiah yang terbesar, harta yang paling besar adalah keselamatan dari Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa keselamatan itu merupakan anugerah yang terbesar. Saya boleh mengatakan mujizat yang terbesar. Ada orang yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi saya mau katakan, bahkan Lazarus yang mati bisa bangkit, yaitu luar biasa. Tetapi ada mujizat yang terbesar, terhebat, yaitu ketika orang berdosa diselamatkan. Natal adalah di mana Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman api neraka, dari kebinasaan yang harusnya kita mati. Tapi Dia menggantikan kita dan kita diselamatkan. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Nya sendiri. Dia menebus kita sehingga kita diselamatkan. Jadi keselamatan ini adalah kado yang terbesar. Hari ini, walaupun Bapak Ibu nggak mendapat kado atau door prize dalam Natal ini, karena kita tidak ada perayaan Natal di gereja, tetapi kita harus lewat online. Tapi saya percaya hari ini, terima Yesus adalah menerima keselamatan. Kado yang terbesar dalam hidup saudara adalah ketika kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Saudaraku, yang itu adalah kado yang sangat besar, melebihi semua harta, kekayaan, jabatan, dan apa yang ada di dalam dunia ini tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, ayat yang ke-6 bagian A dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kebangkitan dari kematian. Kalau ada kebangkitan berarti ada harapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Saudara, kenapa? Ada harapan, karena Yesus sudah bangkit. Kita pun juga umatnya pasti bangkit dari kematian. Haleluya. Ada kebangkitan berarti ada harapan. Ada kebangkitan ada kehidupan. Ada kebangkitan berarti ada masa depan yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Itu saudara, jangan pesimis, jangan pernah menyerah dengan masalah. Ada kebangkitan, baik kebangkitan rohani, juga kebangkitan jasmani, di mana ketika nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan datang yang kedua kali, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Ada kebangkitan jasmani dan kebangkitan rohani. Yang keempat, ayat 6 bagian B dikatakan, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Memberikan tempat bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat ini loh janji Tuhan luar biasa, bentuk kasih Tuhan yang luar biasa adalah memberikan tempat kepada kita di sorga. Haleluya. Siapa yang gak mau ke sorga? Orang sudah tanya kepada siapapun, agama apapun, kepada setiap orang, pasti dia mengatakan, mau kemana nanti kalau sudah mati? Ke sorga. Tapi jalannya tahu gak ke sorga? Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, saudara, Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa
kecuali melalui aku, Yesus. Seperti saudara, kita bersyukur kita sudah menerima Tuhan dan kita percaya kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Dikatakan memberikan tempat. Jadi anugerah Tuhan. Jadi surga itu adalah anugerah Tuhan. Dia memberikan tempat kepada kita di surga. Rumah masa depan kita bukan di bumi. Rumah masa depan kita bukan di kuburan. Banyak orang berkata masa depan kuburan, rumah masa depan. Bukan. Keliru saudara. Rumah masa depan itu bukan di kuburan. Itu hanya fisik, itu hanya tubuh dari tanah. Kembali kepada debutan. Tetapi masa depan kita adalah di surga. Ingat dalam Filipi, warga negara kita adalah warga negara di dalam surga. Puji Tuhan. Saudara, bagian yang kedua. Pantaskah kita menerima grace? Amazing grace. Pantaskah kita menerima anugerah? Pantaskah kita menerima kasih karunia rahmat dari Tuhan? Karena kita adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa dan memberontak kepada Allah. Kita ingat peristiwa di Taman Eden, bukti bahwa manusia melawan Allah. Membuktikan manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia telah melanggar titah perintah Allah. Itu artinya dia memberontak kepada Allah. Dan jatuh di dalam dosa. Hubungan dengan Allah Bapa putus, dengan surga putus, terlempar ke bumi. Sehingga harus menjadi manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menerima kasih karunia, menerima keselamatan. Sesungguhnya tidak pantas kita menerima. Kita tidak layak menerima kasih anugerah dari Tuhan. Karena apa? Karena kita sesungguhnya adalah orang yang berdosa. Dikatakan dalam ayat ini, dikatakan bahwa menunjukkan kasih-Nya, Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, Allah menyelamatkan kita bukan ketika kita kuat, ketika kita hebat, ketika kita jaya. Tapi justru Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, ketika kita hidup di dalam dosa, kotor, najis, ketika kita sakit, ketika kita lemah. Justru di sanalah Tuhan menyelamatkan kita. Orang sakitlah yang memerlukan tabib dan memerlukan dokter, bukan orang sehat, kata Alkitab, tetapi orang yang sakitlah. Saudara, kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang sakit secara rohani, tapi kita membutuhkan dokter, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti perumpamaan di dalam Lukas pasal 15, anak bungsu yang terhilang. Bagaimana anak bungsu ini meminta warisan dari bapaknya dengan memaksa bapaknya untuk memberikan hak kesulungannya. Warisannya diminta dengan paksa, akhirnya bapak itu memberikannya. Dan kemudian apa? Harta itu, uang itu dihambur-hamburkan. Dipakai pesta, makan, minum dengan pelacur, mabuk dan sebagainya, berbuat dosa. Akhirnya dia jatuh miskin, melarat dan tidak punya apa-apa. Itu gambaran dari hidup kita yang lama. Kita nggak pantas menerima itu. Karena kita telah jatuh di dalam dosa. Berlumuran dengan dosa seperti anak bungsu ini. Layakkah, pantaskah dia diterima oleh Bapa? Pantaskah anak bungsu kembali kepada Bapa karena sudah nakal, sudah menyeleweng, sudah menyakitkan hati bapaknya? Pantaskah dia kembali? Layakkah dia menerima amazing grace? Tapi Bapa itu adalah Bapa yang penuh dengan kasih.
Bapa itu penuh dengan kemurahan. Ketika anaknya dari jauh memanggil kata, Bapa, aku gak layak kembali kepada Bapa. Maka Bapa itu yang berlari memeluk anak bungsu ini. Dan memberikan jubah, menciumnya. Luar biasa, ini bentuk kasih. Di Natal ini alami kasih Tuhan. Di Natal ini alami amazing grace. Di Natal ini alami kemurahan Tuhan. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima orang yang berdosa. Menerima orang yang lemah. Menerima orang yang sakit. Supaya apa? Disembuhkan. Diampuni. Diterima kembali. Mendapat belas kasihan. Dipeluk oleh Bapa. Siapakah kita? Kita orang berdosa dalam Roma pasal 3. Manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23. Saudara, semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Itulah gambaran kehidupan kita seperti anak bungsu. Layakkah kita menerima anugerah itu, saudara? Enggak pantas. Tidak pantas sesungguhnya, tapi Tuhan mengasihi kita. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 10 didapatinya dia, yaitu Israel, yaitu di suatu negeri yang di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Artinya apa? Israel, bangsa yang sesungguhnya memberontak kepada Tuhan. Saudara, tetapi oleh Tuhan dilindunginya, diawasinya, dijadikan sebagai biji matanya. Saudara, kita juga demikian, orang yang berdosa dalam ketandusan, di dalam padang belantara, kering kerontah, dalam auman-auman yang mengerikan, tidak ada harapan. Padang gurun bicara tentang ketandusan, tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menerima kita, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya sendiri yang dijaga, dilindungi Tuhan. Itu bentuk kasih Tuhan. Berapa banyak orang bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, melawan Tuhan. Tapi toh Tuhan tetap mengasihi. Demikian juga kita hari ini. Kita dulu seperti bangsa Israel yang mungkin melawan Tuhan, tapi Tuhan mengampuni, menjaga kita, melindungi. Itu bentuk kasih Tuhan. Pantaskah kita menerima itu? Saudara, kita juga seperti orang yang, kita seperti barang yang, seperti barang yang dibuang di tong sampah, yang tidak ada harganya. Saya gambarkan seperti itu. Dulu siapakah kita? Dan kemudian oleh si pemulung itu diambilnya, dibersihkannya barang yang ada di rongsokan itu, yang ada di tong sampah itu. Kemudian dibersihkan, kemudian dibentuk, kemudian dicat, diproses. Memang menyakitkan, tapi akhirnya barang yang kotor, najis itu, yang tidak berharga, yang ada di sampah itu diambil oleh si pemulung ini, yang baik hati ini, kemudian menjadi barang yang berharga, menjadi vas bunga, menjadi barang-barang yang berharga, mahal dan bernilai tinggi. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita pun Natal ini menerima anugerah yang harusnya dibuang ke api neraka, tapi Tuhan ambil. Dengan apa? Dengan kasih-Nya. Bukan karena perbuatan baik, tidak ada perbuatan baik. Tapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 kita nggak usah baca karena waktu nggak ada. Saudara, bagaimana orang-orang miskin ini? Para gembala yang mungkin terpinggirkan. Mungkin para gembala adalah orang yang sederhana, tidak terkenal, tidak dianggap, orang yang kecil, orang yang tersisih, termarginalkan mungkin. Tapi siapa yang menyangka para gembala mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel dan memberitahu, telah lahir bagimu seorang juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Saudara,
Kemudian malaikat di surga, bala tentara surga menyanyi dengan paduan suara yang begitu luar biasa. Terdengar pujian, paduan suara. Mungkinkah para gembala yang kecil, sederhana, yang mungkin dalam ketakutan ini, yang hina, tersisih mungkin, tetapi hari itu mendapat lawatan Tuhan. Saudara, saya belum pernah sampai hari ini mendapat lawatan seperti para gembala, malaikat hadir dengan sinar kemuliaan. Kemudian bala tentara surga menyanyi di surga. Para gembala melihat dengan mata. Pernahkah kita melihat, mengalami seperti ini? Enggak, belum pernah mungkin. Saya belum pernah alami, tetapi para gembala alami. Itu artinya apa? Saudara, anugerah Tuhan grace tidak melihat siapa dia. Orang kecil, orang besar, orang yang tidak terkenal, yang sederhana sekalipun Tuhan bisa melawat. Menerima kasih anugerah Tuhan. Oh, betapa senangnya saudara para gembala itu. Oh, seperti mendapat hadiah yang besar. Oh, saudara siap bercepat-cepat pergi ke Bethlehem dan melihat bayi Yesus dengan sukacita. Natal yang sesungguhnya itulah alami perjumpaan dengan Yesus. Menerima kabar baik dari surga. Menerima firman Tuhan yang menguatkan, jangan kamu takut. Karena anak Allah telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus telah lahir menjadi juru selamat. Saudara, berita yang luar biasa yang ditangkap oleh para gembala ini membuat dia bersukacita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah balasan kita sekarang? Apakah kita tinggal diam? Oh, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, matur nuwun. Cuma itu? Enggak. Saudara harus berbuat sesuatu bagi Tuhan. Enggak cukup kita bilang thank you. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun, enggak cukup. Saudara, apa yang kita kerjakan? Cari perkenanan Tuhan. Hidup ke dalam kekudusan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Alami saudara itu perkenanan Tuhan. Ini waktunya kita bukan mengumpulkan harta kekayaan Mesir, kekayaan dunia, tidak. Ini waktunya kita mencari perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, cari hati Tuhan, bukan tangannya Tuhan, tapi cari hatinya Tuhan. Artinya menyenangkan Tuhan, menjadi worshiper, penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Roma 12 ayat 1, ayat yang terkenal. Persembahkanlah saudara tubuhmu. Apa tubuhmu? Ya waktumu, kesehatanmu, nafasmu, hidupmu, tenagamu, pikiranmu, kalau perlu hartamu, uang kita, berikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Yang keempat, menghasilkan buah. Dalam Filipi 1:22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Saudara, hasilkanlah buah, bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan itu bukan hanya menjadi pendeta, menjadi penginjil, tapi saudara cari jiwa, berdoa. Saudara harus melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Saudara, hasilkanlah buah. Maka saudara, Natal ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya Tuhan hadir dalam Natal ini. Hadiratnya dicurahkan, kuasanya dinyatakan, mujizat terjadi, kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita yang percaya, yang meresponi firman Allah, yang meresponi janji Tuhan, akan alami kemenangan itu. Grace itu alami, saudara. Jangan hanya, oh itu dulu, tetapi tidak. Sekarang juga, Bapak Ibu harus alami kemenangan itu, kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan itu alami di dalam Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa
melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada umat-Mu dimanapun kami berada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada-Mu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Yang sepantasnya tidak pantas, tidak layak untuk kami terima. Karena dosa kami Tuhan. Tapi puji Tuhan, di Natal ini kami menerima anugerah-Mu. Kami menerima grace, amazing grace dari Tuhan yang tidak layak, tidak pantas kami terima. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada kami. Sehingga ada kehidupan kekal, ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Bahkan kerajaan surga Engkau berikan kepada kami. Kami percaya lewat Natal ini anugerah-Mu, kasih-Mu dilimpahkan kepada setiap kami. Apapun persoalan kami percaya Tuhan datang untuk menolong kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Dalam merayakan Natal ini Tuhan, berikan kami sukacita, kemenangan, bahkan mujizat-Mu terjadi. Meteraikan firman-Mu Tuhan, agar renungan Natal ini boleh memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, dan menikmati berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul filled it were. A thrill of moon, the weary world rejoices, for yonder will a new and glorious world. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh divine, oh night when Christ was born, oh night
when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anadamu, Kristus anadamu. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anadamu, Kristus anadamu, Kristus anadamu, Kristus Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan di dalam ibadah Natal online pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya setiap kami yang melihat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, semuanya dilawat oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikanlah kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu terus menerus bekerja di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami akan berjalan dan melewati hari-hari ke depan bersama dengan Engkau, sebab Tuhan Allah Immanuel, anugerah Tuhan itu besar di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah online kami pada saat ini dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.